Back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh pernyataan kontroversial Presiden terpilih Amerika Serikat yang akan resmi dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang. Dengan nada penuh keyakinan, ia mengultimatum pasukan perlawanan di Gaza, mengancam akan mengirimkan Hamas ke neraka jika para sandera tidak segera dibebaskan sebelum ia kembali menjabat sebagai presiden. Back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas. Namun tak perlu menunggu lama, realitas seolah memberikan jawaban atas ancaman tersebut. Alih-alih menimpakan neraka ke pihak lain, Amerika justru menghadapi nerakanya sendiri. Kita telah disuguhi beragam berita yang memperlihatkan dahsyatnya kebakaran yang melanda wilayah Los Angeles, California. Kota yang selama ini dikenal sebagai pusat gemerlap selebritas kini berubah drastis, bah pemandangan dari mimpi buruk. Kehancuran di Los Angeles mengingatkan kita pada kesombongan masa lalu, seperti Kapten Titanic yang pernah menyombongkan diri bahwa kapalnya tak mungkin tenggelam. Ironisnya, hanya perlu satu tragedi untuk membuktikan sebaliknya. Bencana kali ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, terutama bagi mereka yang suka meremehkan kekuatan alam. Berdasarkan laporan tim pemadam kebakaran California, sedikitnya 5 lokasi kebakaran besar tercatat terjadi di kawasan yang lebih luas: Palisades, Eaton, Hertz, Lydia, dan Kenneth. Dari semuanya, Pacific Palisades menjadi kawasan yang mengalami kerusakan paling masif. Area perumahan mewah yang sebagian besar berada di pinggir pantai barat Los Angeles ini berbatasan langsung dengan Malibu di sisi baratnya. Kini berubah menjadi zona bencana. Lebih dari 21.000 hektar lahan hangus dilalap api. Kobaran pertama muncul dari semak belukar yang terbakar di kaki bukit timur laut Los Angeles, tidak jauh dari kawasan cagar alam. Api pun lalu merambat dengan kecepatan yang luar biasa. Diperparah oleh hembusan angin Santa Ana yang mencapai 160 km per jam. Dalam waktu singkat, kebakaran tersebut menjadi tak terkendali, memusnahkan apa saja yang dilaluinya. Angin Santa Ana yang terkenal ganas berhembus dari timur ke barat, melewati pegunungan di California Selatan. Angin ini menjadi salah satu penyebab utama kebakaran semakin meluas hingga mencapai wilayah pegunungan dan kaki bukit. Masalahnya bukan hanya menyebarkan api dengan cepat, tapi juga memperbesar kobaran secara signifikan. Bara kecil yang tampaknya tak berbahaya bisa berubah menjadi api besar hanya dalam hitungan menit. Namun, bukan hanya faktor alam yang memperburuk situasi. Penanganan kebakaran kali ini diwarnai oleh banyak persoalan, termasuk saling tuding dan lempar tanggung jawab di kalangan pejabat. Presiden terpilih Donald Trump tak melewatkan kesempatan untuk menyerang rival politiknya, Gubernur California Gavin Newsom, dengan menuduhnya gagal mengelola negara bagian itu. Gubernur Newsom yang sedang fokus memimpin proses evakuasi menepis tudingan tersebut. Dalam konferensi persnya, ia menegaskan bahwa momen genting seperti ini seharusnya tidak dijadikan ajang permainan politik. Namun, konflik tidak berhenti di sana. Di tingkat lokal, Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, Christine Crowley, dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga saling menyalahkan. Crowley menyatakan bahwa pemotongan anggaran hampir 18 juta US dollar oleh Wali Kota telah membuat departemennya kekurangan sumber daya dan personil untuk menghadapi bencana sebesar ini. Di sisi lain, ada yang melihat kebakaran ini sebagai ironi atau bahkan karma bagi Gedung Putih, terutama bagi Trump. Namun, situasi yang sedikit berbeda muncul dari Presiden Joe Biden yang kini menjalani masa-masa terakhirnya sebagai pemimpin Amerika Serikat. Dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden menekankan bahwa pembebasan sandera harus dilakukan segera dan tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Jacob Jelu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel yang juga akan segera menyelesaikan masa jabatannya, menambahkan konteks yang menarik. Menurutnya, salah satu alasan negosiasi pembebasan sandera semakin dipercepat adalah kekhawatiran terhadap langkah Trump di masa depan. Banyak pihak merasa cemas akan ketidakpastian yang mungkin terjadi jika pemerintahan Trump kembali mengambil alih, terutama jika kesepakatan kita tercapai sebelum masa jabatan Biden berakhir.
Lu juga menekankan bahwa baik pemerintahan Biden saat ini maupun administrasi Trump yang akan datang memiliki kesamaan pandangan mengenai urgensi kesepakatan pembebasan sandera. Kedua pihak sama-sama mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk mencapai kompromi demi keberhasilan negosiasi ini. Menurut informasi dan sumber yang terlibat langsung dalam diskusi, rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan Palestina dengan sandera Israel. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup gencatan senjata selama 6 minggu. Dalam periode itu, Israel akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza, sementara negosiasi tambahan akan dilanjutkan untuk membahas pertukaran lebih lanjut serta upaya penghentian konflik secara menyeluruh. Sebagai bagian dari kesepakatan, Hamas diminta untuk membebaskan 33 sandera Israel, termasuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kelompok yang dibebaskan diprioritaskan mencakup perempuan, orang lanjut usia, dan mereka yang membutuhkan perawatan medis sesuai permintaan dari pihak Israel. Selama masa kampanye, banyak pihak yang berharap Trump dapat menjadi figur perdamaian dalam beberapa konflik global. Pernyataan Trump yang sering mengklaim dirinya mendukung perdamaian membawa harapan baru bagi Palestina untuk merdeka dari pendudukan Israel. Namun, harapan itu mulai memudar setelah komentar Trump dalam beberapa wawancara. Ia secara terang-terangan menyatakan dukungannya yang tanpa syarat terhadap Israel, yang menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya akan terus mendukung negara tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Palestina. Lalu, di mana posisi Hamas dalam konflik ini? Menanggapi ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Trump, pejabat Hamas Osama Hamdan memberikan respon tegas. Ia menyatakan bahwa seorang Presiden Amerika Serikat seharusnya membuat pernyataan yang lebih terukur dan diplomatis. Hamdan juga menegaskan bahwa Hamas tetap teguh pada tuntutan utamanya dalam negosiasi agar Israel menghentikan serangan militernya dan menarik seluruh pasukan dari Gaza. Dalam konferensi pers yang digelar di Algier, ia menyalahkan Israel atas kegagalan mencapai kesepakatan. Menurutnya, tindakan Israel yang terus menghambat proses negosiasi adalah akar permasalahan yang sebenarnya. Sebelumnya, Bassem Naim, juru bicara sekaligus anggota Biro Politik Hamas, merespon ancaman Presiden Trump yang ditujukan kepada kelompoknya. Ia menjelaskan bahwa sejak awal konflik antara Israel dan Hamas, kelompoknya telah secara terbuka mengupayakan tercapainya gencatan senjata permanen. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina dengan kesepakatan yang melibatkan pertukaran tahanan secara menyeluruh. Namun menurut Naim, semua upaya tersebut selalu berakhir sia-sia karena sabotase yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Naim menambahkan bahwa seringkali Hamas berada di ambang menandatangani kesepakatan gencatan senjata permanen. Sayangnya, tindakan sepihak dan keputusan keras Netanyahu membuat setiap peluang perdamaian itu hancur begitu saja. Menariknya, Naim memberikan sudut pandang lain terkait ancaman Trump kepada Hamas. Menurutnya, ancaman tersebut sebenarnya lebih ditujukan kepada Netanyahu dan pemerintahannya. Ia menyebut bahwa Netanyahu telah menggunakan negosiasi perdamaian sebagai kedok untuk memajukan agenda politik pribadi dan ideologinya. Jika demikian, apakah ancaman Trump ini benar-benar ditargetkan kepada pemerintahan Netanyahu? Terlepas dari siapa yang menjadi sasaran ancaman Trump, Naim menegaskan bahwa Hamas tetap berkomitmen terhadap resolusi Dewan Keamanan 2735 yang berhasil dicapai pada 2 Juli 2024. Resolusi ini menjadi landasan untuk mewujudkan perdamaian, termasuk pembebasan semua sandera. Hamas, kata Naim, tetap siap untuk sepenuhnya melakukan resolusi tersebut. Namun, Israel justru menjadi penghalang terbesar yang membuat kesepakatan perdamaian tidak kunjung terwujud sehingga pembebasan sandera pun tertunda. Meski ancaman Trump terdengar begitu menakutkan, Hamas tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Sebaliknya, mereka semakin berani dalam mengusir pasukan Israel dari wilayah Palestina. Salah satu aksi terbaru mereka adalah serangan Brigade Al-Qassam terhadap tank Merkava milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dengan memanfaatkan RPG-7, tank kebanggaan Israel tersebut akhirnya dilumpuhkan dan tidak lagi mampu beroperasi. Tidak berhenti sampai di situ, sayap militer Hamas pun pernah melakukan penyergapan terhadap pasukan Zionis di Jabalia, jalur Gaza. Pada saat itu, Brigade Al-Qassam menemukan para pasukan Israel Defense Force berada dalam gedung. Mengetahui hal tersebut, sayap militer Hamas tersebut akhirnya melakukan penyergapan dengan melancarkan serangan dengan menggunakan RPG-7.
membuat pasukan IDF berhasil dipukul mundur.